Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wika Gamaska. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang karakter building. Dan materi yang pertama yang saya sampaikan yaitu pentingnya karakter. Nah, pendidikan karakter sebagaimana diketahui menjadi suatu pembelajaran penting dalam setiap sekolah ataupun perguruan tinggi. Dalam perkembangannya sering muncul berbagai hal tentang pendidikan karakter yang dimana karakter ini sangat penting untuk kita kembangkan karena alasan perlunya pendidikan karakter terutama dalam membentuk kepribadian seseorang dan bagaimana membentuk karakter serta mengukur keberhasilan sebuah pendidikan karakter. Pentingnya karakter ini dalam membentuk kepribadian diharapkan dapat memberi cerminan bahwa kepribadian secara utuh dari seseorang dapat tertuang dalam sikap, perilaku, dan mentalitas. Nah, kata karakter ini berasal dari bahasa Yunani atau karasein yang berarti melukis ataupun menggambar, seperti orang yang melukis di kertas atau memahat di batu. Nah, berakar dari pengertian seperti itu, karakter kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus dan karenanya melahirkan satu pandangan bahwa karakter adalah pola perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang. Setelah melewati tahap anak-anak, seseorang memiliki karakter. Cara yang dapat diramalkan bahwa karakter seseorang berkaitan dengan perilaku yang ada di sekitar dirinya. Karakter atau sikap itu sesuatu yang sangat mirip dan bisa dikatakan identik dengan sikap, watak, ataupun tingkah laku kepribadian diri kita sendiri. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa karakter atau sikap itu merupakan dorongan dari dalam diri kita sendiri yang menunjukkan seperangkat sifat atau yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Materi yang kedua yaitu self-esteem atau harga diri. Harga diri di sini merupakan pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Kita sebagai manusia melakukan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Nah, self-esteem juga adalah sebuah pikiran, perasaan, atau pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Bisa dibilang harga diri ini berpaku pada seberapa besar seseorang menilai, menyetujui, menghargai, dan menyukai diri mereka sendiri atau biasa disebut dengan love yourself atau cintai diri sendiri. Dan di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang yaitu yang pertama, self image atau citra diri. Menurut Chaplin pada tahun 2006, citra diri adalah gambaran mengenai diri kita sendiri atau individual. Berdasarkan kamus psikologi, self image atau gambaran diri adalah jati diri kita seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan. Dan menurut kamus itu juga bahwa gambaran diri adalah jati diri seperti yang digambarkan dan dibayangkan. Jadi kalau yang namanya citra diri berarti merupakan gambaran diri kita seperti apa. Kita itu seperti apa sih? Contohnya, kita itu perempuan berjilbab atau rambut kita panjang, atau lebih bisa cenderung lebih ke sikap kita itu seperti apa sih, introvert ataupun ekstrovert gitu. Nah, yang kedua, aspek-aspek citra diri di antaranya yaitu dunia fisik, lalu dunia sosial, dan yang ketiga dunia dalam atau psikologis. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri ada dua, yaitu faktor perilaku dan faktor sosial. Nah, faktor sosial ini maksudnya faktor yang kita punyai tapi dipengaruhi oleh semua orang, oleh lingkungan kita. Sedangkan faktor perilaku yaitu faktor yang dimiliki kita sendiri tetapi dipengaruhi oleh diri kita sendiri, oleh ego kita sendiri. Seperti itu. Nah, citra diri yang positif. Citra diri yang positif apa aja sih? Yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang kuat. Kita itu ketika kita mengerjakan atau mengejar target, kita harus percaya diri. Wah, kita itu bisa kok. Aku yakin aku bisa gitu, seperti itu. Dan yang kedua,
berorientasi pada ambisi yang kuat dan mampu menentukan sasaran hidup. Setiap orang harus mempunyai tujuan hidupnya masing-masing. Seperti kita mempunyai cita-cita, kita ingin menjadi guru, kita harus menata dan belajar bagaimana caranya cita-cita kita itu tercapai gitu. Dan yang ketiga, terorganisir dengan baik dan efisien, ataupun tidak terombang-ambing lagi tanpa tujuan dari hari ke hari. Yang keempat, bersikap mampu. Dan yang kelima, memiliki kepribadian yang tentram dan aman. Nah, di sini citra diri yang negatifnya juga ada. Yang pertama, merasa rendah diri ataupun tidak percaya diri. Yang kedua, kurang memiliki dorongan ataupun semangat hidup, kurang dorongan dari orang tua, teman ataupun sahabat. Yang ketiga, lebih suka menunda waktu. Nih, zaman-zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu suka malas dalam mengerjakan tugas, suka dinanti-nanti dalam mengerjakan tugas ataupun pekerjaan. Nah, yang keempat, memiliki landasan yang pesimistik atau emosi negatif. Nah, yang kelima, pemalu dan suka menyendiri, ataupun karena seperti mendapat kritikan ataupun ejekan dari orang lain sehingga membuat diri kita itu jadi merasa malu ataupun inginnya menyendiri, tidak mau berbaur, tidak mau bergabung dengan yang lain. Dan yang terakhir, hanya memiliki kepuasan sendiri, tidak mau bergabung ataupun tidak mau mengobrol dengan yang lain. Nah, di sini ada yaitu membangun citra diri. Yang pertama, tak lagi ada dalih. Yang kedua, bangga dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, perhatikan penampilan diri kita sendiri, dari pakaian, dari make up. Yang keempat, periksa apa yang kita biarkan masuk ke dalam otak kita. Dan yang kelima, percaya bahwa kita itu bisa. Dan yang keenam, buat pernyataan-pernyataan positif yang dapat percaya pada diri kita. Dan yang ketujuh, jangan takut pada kesalahan. Dan yang kedelapan, lakukan pekerjaan kasih sayang. Yang kesembilan, periksa lingkungan diri kita sendiri. Nah, materi yang ketiga yaitu integritas. Integritas adalah kata benda yang artinya mutu, sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Integritas sendiri memiliki arti secara dengan kejujuran. Itulah kenapa karena orang yang berintegritas sudah pasti memiliki sifat yang jujur. Kadang entah itu orang tua ataupun teman ataupun sahabat ataupun diri kita sendiri masih banyak bohongnya. Tidak jujur dengan perilaku kita, tidak jujur dengan sifat kita itu seperti apa, tidak jujur dengan tingkah laku kita, dan tidak jujur dengan perbuatan kita sendiri. Seperti itu. Yang terakhir yaitu humility atau selfishness. Humility ini yaitu kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini sebuah kualitas diri, menjadi seseorang yang rendah hati. Dalam beberapa kamus menyatakan bahwa kerendahan hati merupakan sebuah bentuk penghormatan serta kerendah dirian. Orang yang rendah hati bebas dari kebanggaan dan kesombongan. Rendah hati juga adalah sebuah bentuk ketidakbanggaan dan menyadari akan kekurangan. Humility berasal dari kata Latin atau humanitas, yang bisa kita terjemahkan sebagai kerendahan hati atau merendah. From the earth artinya bagaimana kita tetap rendah hati. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengembangkan mindset yang rendah hati. Jangan berpikir kita yang terbaik untuk melakukan segala hal. Menjadi pribadi yang optimis, terimalah bahwa Anda bukanlah orang yang terbaik dan terunggul di dalam segala sesuatu. Kerendahan hati itu bukanlah hal yang kepura-puraan. Kenali kelemahan diri kita, hindari menyombongkan diri sendiri, syukurilah apa yang kita telah miliki, sekaligus apa yang belum Anda miliki. Nah, bagaimana kita hidup dalam masyarakat yang dalam rendah hati? Menjadi sukarelawan, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Miliki sikap yang mau diajar, melakukan kebaikan tanpa ingin diketahui orang lain,
dan jangan terlalu banyak mengeluh. Yang terakhir, ambillah waktu lebih banyak untuk bersentuhan dengan alam. Luangkan waktu untuk bermain dengan sekitar ataupun anak-anak. Nah, di sini selfishness merupakan salah satu sifat manusia yang mendasar, di mana keinginan kita untuk diri kita sendiri. Perhatian lebih dengan kebutuhan dan keinginan orang lain daripada dengan keinginan kita sendiri. Artinya, kita memperhatikan keinginan orang tanpa kita memikirkan keinginan diri kita sendiri. Menurut online etimologi, selfishness adalah prinsip atau praktik kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Jadi terlalu mementingkan diri orang lain tanpa melihat diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, materi yang terakhir yaitu prasangka. Apa sih prasangka itu? Prasangka ialah sangkaan negatif tanpa melalui fakta yang teruji valid, melibatkan unsur emosional, suka ataupun tidak suka, yang memperkuat sangkaan, yang kemudian sangkaan ini menjadi sebuah penghakiman sebelum seseorang tahu fakta yang sebenarnya. Kadang seseorang itu mengetahui mitosnya saja tanpa mengetahui dalamnya atau faktanya. Seperti itu. Nah, yang pertama, tindakan yang terjadi akibat berprasangka antara lain, yaitu antilokasi, ialah gibah atau membicarakan kelompok lain, baik di dalam kelompok maupun di antar teman. Seperti yang kita lihat, yang saya lihat itu dalam circle perkuliahan atau circle pertemanan dalam sekolah, kadang mereka itu mempunyai grup dalam grup, yang artinya dimana mereka itu mempunyai geng di dalam geng gitu. Dan mereka juga membicarakan hal negatif yang tanpa mereka ketahui yang sebenarnya. Lalu yang kedua, diskriminasi, yaitu melakukan perlakuan yang berbeda dengan menyudutkan pihak minoritas karena perbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, dan status sosial. Lalu yang ketiga, penghindaran adalah bentuk ketidaksukaan kepada seseorang. Seperti contohnya kita menghindari orang gila ataupun orang yang tidak normal. Seperti itu. Sebenarnya orang yang tidak normal itu memiliki kelebihan yang lebih dari kita. Dan yang keempat yaitu penyerangan fisik, ialah langsung menyerang secara fisik karena perasaan benci, seperti bullying. Pada tahun kemarin banyak berita yang mengenai tentang bully terhadap anak kecil, bully terhadap orang dewasa ataupun terhadap ibu kita sendiri, banyak seperti itu. Dan yang keenam, eksterminasi atau melakukan pembunuhan dan bahkan melakukan genosida atau pembunuhan massal terhadap pihak minoritas. Nah, di sini adapun langkah-langkah mengatasi prasangka, di antaranya yaitu menjalin hubungan baik atau interaksi dengan pribadi atau kelompok tersebut. Yang kedua, mengklarifikasi atau mencari tahu terkait prasangka kepada pribadi atau kelompok tersebut. Yang ketiga, tetap menghargai atau seperti menghargai pendapat seseorang, menghargai saran dari seseorang. Nah, baik itu kelompok ataupun individual. Dan yang keempat, melakukan kerjasama melalui kerja nyata. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa dari self image, integritas, atau pentingnya karakter seseorang itu bisa dikatakan bahwa kadang memiliki semua sikap yang kita jelaskan, tetapi orang itu tidak percaya diri, ataupun kita bisa menjelaskan
ke semua orang kita tuh gini, kita tuh ini, tapi dengan buktinya, dengan faktanya diri kita itu tidak seperti itu, begitu. Nah, perlu saya jelaskan lagi mengenai integritas yang lebih detailnya. Integritas adalah suatu konsep yang menjunjung tinggi konsistensi antara tindakan dengan nilai, keyakinan dan prinsip yang dipercayainya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip yang dipegangnya. Integritas pula menjadi suatu karakter dari seseorang pemimpin. Seseorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaannya atau bisa dibilang kepemilikannya dari para pegawainya. Adapun dampak positif bagi seseorang yang berintegritas diantaranya yang pertama, dapat meraih keberhasilan atau kesuksesan. Karena integritas merupakan salah satu kunci keberhasilan. Yang kedua, integritas membuat manusia mampu untuk memimpin dan dipimpin. Yang ketiga, integritas dapat melahirkan kepercayaan. Lalu yang keempat, integritas dapat melahirkan prestasi. Nah, beberapa ahli menyebutkan bahwa integritas adalah merupakan hal yang benar. Contohnya, walau tidak ada seseorang yang melihat, seseorang penulis atau pakar bisa dibilang kayak seperti bisa mereka tuh merasa benar, diri sendirinya tuh merasa benar. Dan yang kedua, dengan integritas Anda tidak perlu takut karena Anda tidak perlu bersembunyi. Lalu yang ketiga, integritas adalah kualitas kepemimpinan yang paling berharga dan dihormati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tipe karakter manusia menurut psikologi. Yang pertama yaitu mudah bergaul, yang kedua yaitu aktif, yang ketiga yaitu optimis, yang keempat yaitu impulsif, yang kelima yaitu humoris, yang keenam ekspresif, yang ketujuh yaitu kompetitif. Nah, seperti yang kita bayangkan bahwa kita dapat bergaul dan mudah bergaul itu dengan diri kita sendiri. Misalnya kita banyak aktif dalam berbagai organisasi ataupun aktif dalam berbagai bidang, otomatis kita dapat bergabung kepada teman ini, kepada teman itu gitu. Sedangkan ketika kita menutup diri kita sendiri ataupun introvert terhadap diri kita sendiri, kita akan mengalami seperti kesepian ataupun seperti sunyi, bingung, kita bingung sama diri kita sendiri. Kita bingung tidak harus kayak gimana, karena diri kita sendiri juga terlalu tertutup kepada semua orang gitu. Kita tidak pernah terbuka kepada siapapun, seperti itu. Nah, kata karakter ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan ataupun tingkah laku. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, dan rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek ataupun terlalu banyak aura negatifnya. Nah, sementara seseorang yang berperilaku jujur, suka tolong menolong, ramah, rendah hati, bisa berkarakter mulia gitu, bisa dikatakan mereka mempunyai karakter yang baik dan memiliki aura yang positif. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality atau kepribadian seseorang. Nah, seseorang juga bisa disebut orang yang berkarakter apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral. Seperti itu. Nah, teman-teman, biar lebih jelasnya lagi, saya jelaskan mengenai tentang harga diri atau bisa disebut dengan konsep diri.
Nah, konsep diri ini adalah gambaran yang ada pada diri kita sendiri, yang berisi tentang bagaimana individu melihat dirinya sendiri sebagai pribadi yang disebut dengan pengetahuan diri. Bagaimana individu merasa atas dirinya yang merupakan penilaian dirinya sendiri, serta bagaimana individu menginginkan dirinya sendiri sebagai manusia yang diharapkan. Contohnya nih, seperti kita itu kadang terlalu memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan pikiran orang lain. Kadang pula kita terlalu memikirkan perasaan orang lain tanpa memikirkan perasaan kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia, kita sebagai perempuan, kita sebagai laki-laki harus bisa menyesuaikan antara pemikiran kita ataupun pemikiran orang lain. Dan kita juga harus menghargai diri kita sendiri, cintai diri kita sendiri, dan harus selalu mementingkan diri kita sendiri sebelum kita memikirkan orang lain, sebelum kita melangkah menuju ke orang lain, seperti itu. Nah, harga diri juga tidak hanya mempengaruhi individu dalam karakter, tetapi juga tingkat kepuasan yang diperoleh dalam hidupnya. Setiap individu pasti memiliki konsep diri dan dapat berkembang menjadi konsep diri positif maupun negatif. Namun demikian, kita pada umumnya tidak tahu apakah konsep diri yang dimiliki kita itu positif ataupun negatif. Individu yang memiliki konsep diri positif akan memiliki dorongan untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, individu dapat menerima dirinya secara apa adanya dan akan mampu mengintrospeksi diri atau lebih mengenal dirinya melalui kelebihan ataupun kelemahan yang dimilikinya. Sedangkan individu yang memiliki konsep diri negatif, ia tidak memiliki kestabilan. Ia tidak memiliki kestabilan perasaan dan keutuhan diri, juga tidak mampu mengenal diri sendiri, baik itu kelebihan maupun kelemahan serta potensi yang dimilikinya. Individu yang memiliki konsep diri negatif adalah individu yang pesimis, merasa dirinya tidak berharga dan tidak tahan dengan kritikan yang diberikan kepadanya. Jadi gampang sakit hatian, gampang terlalu dimasukin ke hati omongan orang itu padahal bercanda, tetapi kitanya menanggapinya dengan serius, seperti itu. Nah, konsep diri itu memiliki 3 komponen yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu self image, physical self, konsep self, dan psikologi self, seperti itu. Nah, di sini karena materi saya sudah habis, tetapi saya ingin menjelaskan mengenai tentang seseorang yang memiliki sifat introvert dan ekstrovert yang pernah dosen saya jelaskan. Nah, seorang introvert mendapat energinya dari dalam dirinya sendiri, sedangkan seorang ekstrovert mendapatkan energinya dari orang lain dan lingkungan sekitarnya. Contohnya nih, orang introvert itu selalu menutupi dirinya dengan kelebihannya. Kadang orang introvert itu terlalu tertutup, tidak terbuka kepada semua orang. Dia hanya terbuka kepada diri dia sendiri. Sedangkan ekstrovert itu ia selalu mudah bergaul, kadang selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada semua orang ataupun teman-temannya, seperti itu. Nah, ciri-ciri yang dimiliki introvert itu lebih menyukai menghabiskan waktu untuk sendiri, seperti quality time, kemana-mana sendiri, tanpa didampingi oleh teman ataupun sahabat. Lalu yang kedua, tidak suka menjadi pusat perhatian. Lalu introvert itu menilai sebuah hubungan namun menjaga kualitas sebuah hubungan dan pertemanan di lingkup kecil, tidak besar. Jadi pertemanan yang dimiliki seorang introvert itu hanya itu saja, tidak kesana kemari. Dan yang terakhir, berpikir dahulu sebelum bertindak ataupun berucap. Ketika seorang introvert mengerjakan suatu hal, entah itu pekerjaan ataupun entah itu tugas, ia akan melakukannya terlebih dahulu tanpa berpikir panjang.
ia memiliki pikiran yang pendek, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan siapapun. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan ekstrovert itu bisa dikatakan heboh dalam semua kegiatan, entah itu kegiatan acara itu pekerjaan ataupun tugas, dan ia selalu berbagi pengalamannya tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya, tentang teman-temannya, ataupun tentang pendidikannya, ataupun bisa jadi tentang pekerjaannya, seperti itu. Ada juga yang dimaksud dengan ambivert. Ambivert itu adalah kepribadian yang bisa mengarah pada ekstrovert maupun introvert tergantung dengan situasi yang dihadapi. Seseorang dengan kepribadian ini biasanya mudah berbaur, layaknya seorang ekstrovert, tetapi juga pintar untuk menyendiri dan tidak berbicara seperti introvert. Bisa dikatakan ke introvert bisa ataupun ke ekstrovert bisa. Jadi ambivert itu bisa menyeimbangkan atau bisa menyesuaikan antara introvert dan ekstrovert. Kadang seseorang ada yang memiliki sifat ambivert ataupun ekstrovert ataupun introvert. Semua orang berbeda-beda. Nah, saya akan memberitahu tentang cara mengubah introvert menjadi ekstrovert. Yang pertama, lebih perhatian, peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memiliki sahabat yang lebih berkualitas. Yang ketiga, mampu mendengar dengan baik. Dan yang keempat, memiliki pemikiran yang luas, imajinatif. Lalu yang kelima, lebih tekun, mandiri, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kadang kita itu ketika kita memiliki sikap introvert, kita tidak memikirkan orang lain, kita memikirkan diri kita sendiri. Dan kita itu kadang memiliki sikap egois, yang dimana sikap egois ini bisa membuat seseorang ilfeel ataupun tidak suka, yang akhirnya menyebabkan hal negatif, gibah ataupun dibicarakan oleh semua orang, oleh teman-teman kita sendiri, terutama sahabat kita sendiri juga bisa seperti itu. Nah, kadang ada pula orang yang nanya, apakah sifat introvert itu bisa diubah? Tentu bisa. Introvert itu bukanlah sebuah gangguan atau bukanlah sebuah penyakit. Introvert hanyalah sebuah tipe kepribadian yang bertolak belakang dari ekstrovert atau kepribadian ekstrovert. Jadi sikap ini tuh bisa diubah dengan caranya kita maju akan hal-hal yang berbaur positif dari orang lain, dari kerabat kita, dari keluarga kita, seperti itu. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang entah itu yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, atau tutur kata yang saya sampaikan kurang baik. Mohon maaf, tolong dimaafkan. Saya juga masih belajar di sini dan saya juga menyampaikan apa yang saya mengerti dan saya pahami. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan dari ini semua bahwa semua orang, entah itu wanita ataupun pria, memiliki perbedaan sikap ataupun tingkah laku yang berbeda-beda. Entah itu ada yang positif, entah itu ada yang negatif. Setiap orang berbeda-beda. Kadang ada yang pura-pura baik di belakang, kadang ada yang pura-pura jahat di belakang. Berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan di zaman sekarang harus bisa menyesuaikan ataupun memilih pergaulan. Bukan berarti kita itu harus memilih pertemanan ini, pertemanan itu, tidak seperti itu. Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan antara pergaulan ini dengan pergaulan itu. Kita ambil posisi positifnya, kita buang negatifnya gitu. Kita ambil pengalaman dari mereka, bukan ngambil pengalaman dari orang-orang yang kita saja, tetapi kita juga harus mengambil pengalaman, entah itu
pengalaman buruknya ataupun pengalaman suksesnya dari orang-orang yang memang kurang baik, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.